Nah, sekarang kriteria yang terakhir yaitu containment. Seberapa bagus sistem kita, sumur maupun reservoir kita, storage kita bisa mengkonten CO2. Yang sering menjadi titik lemah adalah sumur itu sendiri. Apalagi kalau kita punya sumur yang sudah di-plug abandon, sumur tua, sudah ditutup, belum tentu itu 100% nge-seal. Misalnya saja di gambar yang kanan ini, sudah ada semen, sudah ditutup, tapi masih ada celah-celah fracture-fracture mikro-mikro anulus yang bisa menjadi jalan CO2 itu lari ke permukaan. Dan terkait geomekanikalnya ini juga menjadi sesuatu yang penting. Ya, jadi ketika kita injek CO2, tekanan cukup tinggi, pasti akan terjadi perubahan stres dan strain di sekitar sumur. Ada beberapa yang bisa terjadi. Misalnya ada microseismicity, ya, ada gempa skala kecil. Oke, kemudian juga pastinya ada perubahan-perubahan kesetimbangan stres dan strain yang tergantung kekuatan rock kita, kekuatan batuan kita, bisa fail atau hanya deformasi nanti kembali lagi ke bentuk seperti semula. Tapi yang kita tidak inginkan adalah yang fail, ya, yang bisa merusak batuan dan juga bisa terjadi deformasi, ya, deformasi karena tekanan angkat dari CO2 kita, apalagi kalau CO2-nya sudah lumayan banyak. Bisa fault reactivation, ya, somehow patahannya menjadi aktif kembali dan ketika dia aktif, dia bisa menjadi celah yang permeable, dia bisa akhirnya, membuka lapisan yang sebelumnya tertutup menjadi lapisan permeable yang bisa menjadi lintasan CO2, ada banyak yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi fracturing, kerusakan sumur itu sendiri ya, karena aliran CO2 injection yang kita continue. Localized deformation, ini adalah hal-hal unwanted yang tidak kita inginkan. Ya. Stress and strain changes beyond area of pressure change juga bisa terjadi di area yang lebih jauh di sana, gitu ya. Bisa CO2-nya rilis melalui minor-minor fault di sini. Jadi ini pun harus kita investigasi. Ya, jadi kalau teman-teman geologis tertarik nanti ke yang lebih numerical, geomechanics, ya, silakan untuk belajar karena ini merupakan salah satu yang penting juga untuk CO2 storage. Nah, kemudian pathway-nya, ya tentu saja bisa melalui zona-zona yang lumayan permeable, CO2 bisa naik ke atas, ya, bertemu dengan yang permeable lagi, naik lagi ke atas. Tergantung sekarang integrity dari caprock kita. Ya, makanya sangat diharapkan caprock kita itu tebal. Mungkin dia 100 meter atau 50 meter seperti itu supaya kalaupun ada celah-celah kecil, CO2 itu tetap butuh waktu yang sangat-sangat lama untuk akhirnya bisa lepas ke atas. Gitu ya. Jadi kita tetap inginkan bahwa CO2-nya seperti ini, terkonten di dalam. Kemudian ya, again ya, ada fault reactivation, ada juga CO2-nya masih bisa lepas atau mengalir melalui porosity yang kecil, permeability yang kecil, CO2 tetap bisa melewati itu, by the way. Ya, tapi untuk waktu yang sangat lama, kita masih oke. Ya, kemudian juga ada chemical effect yang bisa bereaksi dan somehow menurunkan kekuatan dari batuan tersebut. Oke. Jadi ini semua harus kita perhatikan, jangan sampai CO2 rilis melalui caprock yang fail, melalui sumur yang fail, melalui fault yang menjadi konduktif kembali. Itu semua harus kita petakan dan kita hindari.